Seiring waktu kita bisa saja lupakan para pejuang kepolisian. Kepolisian Resort Sulawesi Tenggara yang dulu di tahun 1963 dan sebelumnya di tahun 1943 para pejuang-pejuang kepolisian sudah bangkit dan sudah berada dan sudah berkantor di wilayah Buton, di mana Buton pada saat itu adalah sebagai ibu kota provinsi atau ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara, tepatnya di jantung kota Kesultanan Buton. Meski begitu, polisi yang hanya jumlahnya 33 orang ini mampu mengamankan wilayah yang saat ini terbilang bernama Sulawesi Tenggara. Tetapi perlu kita ingat bahwa mereka adalah polisi-polisi tangguh yang tak pernah kenal menyerah. Oleh sebab itu, mereka tak minta dikenang. Mereka tak perlu diziarahi ataupun diperbaiki kuburannya. Tapi mereka hanya minta bagaimana tegakkan hukum dengan seksama dan tegas. Mabes Polri terbilang terlupakan Polres Kota Bau-Bau. Berikut komentar tokoh-tokoh masyarakat. 79 tahun yang lalu lahirlah sebuah Polres yang namanya Polres Buton. Saat ini bernama Polres Kota Bau-Bau. Tampaknya Polres yang tertua di kawasan timur Indonesia ini terbilang dilupakan oleh Mabes Polri. Artinya karena statusnya dari tahun ke tahun hingga saat ini sudah 79 tahun masih statusnya biasa-biasa saja. Jumpa lagi dengan Opini Gino. Kali ini Opini Gino membuka tabir. Tabir yang satu ini adalah merupakan salah satu hal yang patut dipototin oleh kita semua. Pasalnya, Polres Kota Bau-Bau yang saat ini usianya sudah 79 tahun merupakan salah satu Polres tertua di kawasan timur Indonesia. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus. Wow. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Memang jika kita menarik benang kuning atau benang emas di tengah-tengah pergolatan atau pergulatan sumpitnya masyarakat Kota Bau-Bau yang setiap hari menerima masyarakat dari 9 kabupaten kota di wilayah Sutra Kepulauan ini, tentu saja beban Polres Kota Bau-Bau yang saat ini suka atau tidak suka, Polres Kota Bau-Bau harus menerima beban makin berat karena masyarakat dari 9 kabupaten kota, di mana 9 kabupaten kota itu Kota Bau-Bau lah tempat berbelanjanya mereka. Selain Kota Bau-Bau sebagai sentra perdagangan, juga sentra arus transportasi dari utara ke selatan, selatan ke utara, timur ke barat, barat ke timur, karena di sana adanya pelabuhan laut dan bandara. Tentu kedua transportasi perhubungan laut maupun udara ini tentu akan diserbu oleh masyarakat yang ada dari wilayah 9 kabupaten kota itu.
Nah, 9 kabupaten kota yang dimaksud tersebut diantaranya Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Bombana, dan juga Kabupaten Wakatobi. Keseluruhan mereka itu atau masyarakat itu tentu saja akan menjadi beban Polres Kota Bau-Bau. Karena itu Polres Kota Bau-Bau jika terus dipimpin oleh seorang komandan AKBP, tentu saja itulah akan sangatlah berat bebannya. Tentu saat ini sudah layaknya kita berpikir untuk dinaikkan menjadi AKBP senior atau komisaris besar polisi. Karena komisaris besar polisi tentu saja akan mampu melakukan salah satu tindakan-tindakan khusus untuk memimpin Polres-Polres yang ada di 9 Polres yang mengepung Polres Kota Bau-Bau ini. Dan juga sudah selayaknya usia Polres Kota Bau-Bau yang saat ini sudah tahun ke-79 tentu sangatlah dewasa. Wow kan? Wow. Coba mengungkap atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang disampaikan oleh Opini Gino ini adalah satu hal yang sangat menarik dan ini perlu kita apresiasi. Sesungguhnya Polres Bau-Bau atau Polres Buton sebelumnya ini sudah harus lebih besar, setidaknya ya naik tipe. Kalau hari ini ada tipe C, maka mestinya naik tipe B. Kenapa? Beban tugasnya berat, beban tugasnya besar. Kota Bau-Bau dikepung 9 kabupaten yang ada di Kepulauan Sulawesi Tenggara, maka otomatis beban tugas ini menjadi satu bagian yang harus dipikirkan agar pengambil kebijakan di jajaran Polda maupun Mabes Polri dan ini sebagai suatu aset yang memang harus tingkatkan kapasitasnya. berarti dari tipe C ke tipe B. Ya. Dan ajun komisaris polisi, ajun komisaris besar polisi menjadi komisaris besar polisi. Ya. Mungkin itu yang Bapak maksud. Ya, seperti itu. Mesti dia harus naik satu tingkat. Nah, kalau dia naik satu tingkat berarti kepemimpinan pun harus naik satu tingkat lagi. Dan dengan mudah mengatur poros-poros yang ada yang memiliki begitu maksud saya. Harusnya semacam Polri lah ya. Ya. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Salim Ode, tokoh pemuda asal Sultra Kepulauan ini, patutlah kita acungi jempol karena satu-satunya pemuda yang memikirkan tentang status dan beban berat yang ditangani oleh Polres Kota Bau-Bau. Karena itu, usulan Salim menjelaskan dan menegaskan bahwa agar Polda Sultra dan Mabes Polri menaikkan status Polres Kota Bau-Bau dari tipe C menjadi tipe B, artinya yang menjabat di situ adalah dari AKBP menjadi Kombes. Opini Gino sebagai media independen tentu sangat bangga atas tokoh pemuda tersebut, tetapi dapatlah kita katakan bahwa tokoh pemuda ini adalah tokoh pemuda yang begitu peduli dengan beban Polres Kota Bau-Bau yang setiap hari menerima masyarakat dari 9 kabupaten kota di jajaran wilayah 9 kabupaten di wilayah Sultra Kepulauan ini. Bagaimana? Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh tokoh pemuda, yaitu Salim Ode, tentu saja media ini akan juga menggagas hingga mendapatkan tokoh masyarakat yang 2 periode menjadi anggota DPR Buton kala itu. Siapakah dia?
Dia adalah Laode Usman Baga BA SE. Ayo kita ketemu. Ya, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan tentang status Polres Kota Bau-Bau yang menurut saya Polres Kota Bau itu Polres tertua, dan beberapa Polres yang ada itu adalah mekaran dari sana, padahal dia masih statusnya sama dengan Polres mekaran. Nah, maka menurut pendapat saya bahwa Polres Kota Bau-Bau itu perlu ditingkatkan statusnya. Ya, artinya maksud Bapak ini kan mengusulkan ke Polda Sutra. Ya, betul ya. Agar Polres Sutra dan Mabes sudah sepantasnya dipikirkan agar Polres Kota Bau-Bau itu ditingkatkan statusnya dari IPT menjadi IPD. Alasannya apa? Karena Kota Bau-Bau itu adalah daerah transit, kawasan di Indonesia, kawasan barat, utara dan selatan. Malah dari 9 kabupaten itu, Kota Bau-Bau itu daerah tujuan utama dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Maka beban tugas Polres Bau-Bau itu sangat berat, sangat besar. Maka sekali lagi itu perlu ditingkatkan statusnya. Artinya Bapak menghimbau kepada Polda Sutra dan Mabes Polri supaya disegerakan bahwa Polres Kota Bau-Bau itu ditingkatkan statusnya. Sekali lagi juga ditingkatkan statusnya dari IPT menjadi IPD, karena beban tugas yang begitu berat di lainnya. Itu penting. Dan ini menjadi betul. Makanya kita berharap, mudah-mudahan ini Polda Sutra dan Mabes Polri bisa segera mempertimbangkan. Ini hati nurani masyarakat, melalui tokoh-tokoh orang tua ini. Oke, demikian. Semoga ini mendapat perhatian. Demikian, berwahumati bila apa misteri. Laode Usman Baga yang betul-betul seorang tokoh yang peduli dan fair akan kepolisian wilayah Kota Bau-Bau atau sekitaran Jazirah, Jazirah Pulau Buton atau Kesultanan Buton ini tentu saja patut kita acungi jempol karena kehadirannya dan kritisinya terhadap kepiawaian dan juga bagaimana menaikkan status Polres Kota Bau-Bau, karena Polres Kota Bau-Bau sudah terbilang saat ini sudah 79 tahun, padahal salah satu sisi yang juga membangun eksistensi Kamtibmas di wilayah ini. Untuk itu, ayo kita ikuti terus dan bagaimana pula tindakan pihak yang berwajib untuk menyelesaikan agar naiknya status Polres Kota Bau-Bau hingga menjadi yang terbaik. Demikian, berwahumati bila apa misteri. Memang jika kita kaji usulan dua tokoh masyarakat ini, yakni tokoh masyarakat Salim Ode dan tokoh politik dan tokoh masyarakat Laode Usman Baga ini, tentu saja sudah selayaknya Polda atau Polisi Daerah Sulawesi Tenggara dan Mabes Polri melakukan peninjauan atas usulan dua tokoh masyarakat ini, karena usia Polres Kota Bau-Bau yang dulu namanya Polres Buton sejak tahun 1943, artinya 2 tahun sebelum kemerdekaan, dan saat ini usianya sudah 79 tahun. 79 tahun cukup lama. Demikian Bapak opini kita, semoga masukan ini dapat menjadi perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita.
mencoba membongkar tabir